Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inraidu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 SMP MTS Sederajat Kurikulum Merdeka. Bab 1, Struktur dan Fungsi Tubuh Makhluk Hidup bagian 1, Sistem Pencernaan dan Peredaran Darah. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa mendebar manfaat yang lebih banyak lagi. Sub pembahasan yang pertama adalah makanan dan nutrisi. Pengertian makanan. Makanan adalah segala sesuatu yang dimakan dan mengandung zat gizi yang diperlukan tubuh untuk tumbuh, menghasilkan energi, memperbaiki jaringan, dan menjaga kesehatan. Pengertian nutrisi. Nutrisi adalah zat-zat yang terkandung dalam makanan yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi kehidupan. Jenis-jenis zat gizi. 1. Karbohidrat. Karbohidrat fungsinya adalah sebagai sumber energi utama tubuh. Sumbernya karbohidrat itu bisa kita dapatkan dari nasi, roti, jagung, kentang, dan singkong. Yang kedua, protein. Protein itu fungsinya untuk membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh serta membantu pertumbuhan. Sumbernya kita bisa dapatkan protein ini dari daging, ikan, telur, susu, tahu, dan tempe. Yang ketiga adalah lemak. Lemak itu sebagai cadangan energi, melindungi organ tubuh, serta membantu penyerapan vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sumber lemak itu kita bisa dapatkan dari minyak, mentega, alpukat, dan kacang-kacangan. Jenis-jenis zat gizi yang keempat yaitu vitamin. Vitamin itu fungsinya untuk mengatur proses metabolisme tubuh, menjaga daya tahan tubuh. Contohnya, vitamin A yaitu kesehatan mata, vitamin B metabolisme energi, vitamin C meningkatkan daya tahan tubuh, serta vitamin D kesehatan tulang. Yang kelima adalah mineral. Mineral fungsinya untuk membantu kerja organ tubuh. Contohnya, kalsium sebagai tulang dan gigi, terus juga zat besi, pembentukan sel darah merah, serta yodium fungsi kelenjar tiroid. Yang keenam, jenis-jenis zat gizi itu adalah air. Air itu adalah sebagai pelarut zat makanan, terus juga sebagai pengatur suhu tubuh, serta mengangkut zat gizi ke seluruh tubuh dan membantu proses metabolisme. Gizi seimbang kita bisa dapatkan dengan cara pola makanan yang memenuhi kebutuhan tubuh dengan memperhatikan yang pertama beragam jenis makanan, terus juga aktivitas fisik, terus juga menjaga kebersihan serta minum air putih yang cukup. Inti materi dari sub yang A ini adalah makanan bergizi seimbang sangat penting untuk pertumbuhan, kesehatan, dan aktivitas tubuh. Sub pembahasan yang kedua bagian B, sistem pencernaan. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi zat sederhana agar dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Organ sistem pencernaan yang pertama adalah mulut. Mulut itu sebagai tempat masuknya makanan, terus juga gigi menghancurkan makanan, lidah membantu mengunyah dan menyerap rasa, serta air liur mengandung enzim amilase yang memecah pati. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan ini yaitu untuk menyalurkan makanan menuju lambung melalui gerak peristaltik. Yang ketiga adalah lambung. Lambung itu fungsinya untuk mengaduk makanan, menghasilkan asam lambung dan enzim pepsin untuk mencerna protein, serta membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Yang keempat, organ sistem pencernaan itu adalah ada usus halus. Usus halus itu sebagai tempat pencernaan kimiawi lanjutan, tempat utama penyerapan sari-sari makanan, serta dibantu enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Yang kelima adalah usus besar. Usus besar itu fungsinya untuk menyerap air dan mineral, terus juga membentuk feses.
Yang keenam ada rektum. Rektum ini untuk menyimpan feses sementara. Dan yang ketujuh adalah anus. Anus ini fungsinya tempat keluarnya sisa-sisa makanan. Organ pencernaan tambahan. Di antaranya ada kelenjar ludah, hati, kantung empedu, pankreas. Gangguan sistem pencernaan ada diare, sembelit, mah, keracunan makanan, serta radang usus buntu. Cara menjaga kesehatan sistem pencernaan ini diantaranya dengan cara makan makanan bergizi, banyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, menjaga kebersihan makanan, serta berolahraga secara teratur. Inti materi dari sub yang B ini adalah sistem pencernaan mengolah makanan menjadi zat gizi yang siap diserap dan digunakan oleh tubuh. Sub pembahasan yang ketiga adalah bagian C, sistem peredaran darah. Pengertian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem yang mengedarkan oksigen, nutrisi, hormon, dan zat lain ke seluruh tubuh serta membawa sisa metabolisme untuk dikeluarkan. Adapun fungsi darah diantaranya sebagai pengangkut oksigen, mengedarkan zat makanan, mengangkut hormon, melawan penyakit, menjaga suhu tubuh, membawa sisa metabolisme. Yang berikutnya adalah komponen darah. Komponen darah yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah diantaranya ada cairan berwarna kekuningan, terus juga mengangkut nutrisi, hormon, dan zat sisa. Yang kedua, sel darah merah atau eritrosit, yaitu fungsinya mengandung hemoglobin, mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga adalah sel darah putih atau leukosit, yaitu melindungi tubuh dari kuman dan infeksi. Yang keempat, keping darah, trombosit, yaitu untuk membantu proses pembekuan darah. Organ peredaran darah. Yang pertama adalah jantung. Jantung ini fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Pembuluh darah. Pembuluh darah itu diantaranya ada arteri, yaitu fungsinya untuk membawa darah keluar dari jantung. Vena, yaitu untuk membawa darah kembali ke jantung. Kapiler, yaitu tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, dan zat makanan. Peredaran darah manusia. Manusia memiliki peredaran darah tertutup dan ganda, yaitu peredaran darah kecil, jantung, paru-paru, jantung. Peredaran darah besar mulai dari jantung, lanjut ke seluruh tubuh, sehingga kembali lagi ke jantung. Gangguan sistem peredaran darah. Anemia, hipertensi, hipotensi, paris. Berikutnya ada penyakit jantung koroner, yaitu stroke. Cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah, yaitu dengan cara makan makanan bergizi, berolahraga secara rutin, istirahat yang cukup, tidak merokok, serta mengurangi makanan tinggi lemak, gula, dan garam. Mengolah stres dengan baik. Intisari dari materi Subyang C ini adalah sistem peredaran darah berfungsi mengangkut oksigen dan zat gizi ke seluruh tubuh serta menjaga keseimbangan fungsi organ. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.